Suara saya. Mas saya bisa dengar. Bisa, Pak. Yang lain bisa dengar suara saya? Bisa. Ada yang Coba. tes. Kali camangah yo. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mas Rafi. Bisa, Pak. Iya. Iya. Bisa, Pak. Mas Bagus. Bagus KPI. Bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar. Bagus KPI.
Kedengeran Pak, kedengeran. Dan Ayo. Nah, ini coba Mbak coba ini Mbak Bulan bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ahmad Sohaj ini Mas. Ternyata kabel penyambungnya saya pas. Tadi ada saya nggak ngerti apakah saya ketahuan pakai airnya untuk ngajak di tempat lain, tapi yang sudah saya juga nggak apa-apa. Jangan-jangan ada gangguan sinyal. Baik, terserah pada yang hari ini seperti yang saya sampaikan juga, saya pada yang hari ini seperti biasa. Suaranya nggak ada, Masih nggak ada lagi nggak jelas tadi, Pak. sekarang, Jelas, Pak. Nasor? Udah jelas. Jadi nanti minta tolong Mas Taufik sama Mas Pulung biasa untuk menyiapkan nama presentasinya untuk kembang. Saya share materi, sudah muncul share-nya. Sudah, Pak. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan. Jadi hal yang terkait dengan aktivitas gempa itu di sini yang pertama terkait pusat gempa. Jadi titik dalam produksi yang merupakan sumber terjadi gempa dinamakan dengan epicentrum atau fokus. Nah, titik yang merupakan proyeksi proyeksi epicentrum ke permukaan disebut dengan epicentrum. Epicenter tadi istilah-istilahnya apabila terjadi gempa ya. Nah, atau epicenter ini sering disebut dengan titik di permukaan bumi yang terletak langsung pada epicenter atau fokus. Nah, di sini bila apabila fokus itu adalah kedalamannya 0 sampai 2 meter, maka gempa tersebut dinamakan dengan gempa dangkal atau shallow earthquake. Sedangkan apabila kedalamannya itu lebih dari 70 km, sorry tadi 0 sampai 70 km ya, kalau lebih dari 70 km sampai 100 itu dinamakan dengan gempa datar. Nah, tes bisa dengar suara saya? Tes. Bisa, Pak. Suara saya kedengaran ya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk Pak, suaranya masuk. Putus-putus ya. Saya tidak bisa mendengar bagus suara saudara. Tolong ada yang komen. Ke tempat saya listrik. Mati lampu soalnya ini. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau di laut itu kan sering kita mendengar gempa terjadi pada kedalaman sekian kilometer dari lokasi itu. Nah, kalau gempa yang sering menimbulkan tsunami biasanya
jarang untuk bisa memberikan. Nah, ini kira-kira yang dimaksud dengan epicenter adalah di sini misalkan terjadi tumpukannya ada di dalam epicenternya, kemudian epicenter suara saya sudah bisa didengar. Masuk Pak suaranya Pak. Mati lampu soalnya di tempat saya. Jadi biasanya kalau sudah mati lampu itu Telkomsel juga suka memotong tidak memaksakan semuanya. Jadi tetap saya lanjutkan. Kalau ada yang kurang jelas suara ataupun tadinya tolong saya. Karena Pak ganti handphonenya baru ya Mas. Nanti saya tak cari yang ori ya Mas, pakai yang ori saya. Sekarang masih sudah dengar Mas Taufik? Terdengar sih Pak, terdengar sih Pak. Saya nggak bisa dengar suara jawabannya ya. Coba salah satu bicara. Diam saja. Ya. Terdengar, Pak. Oke, saya lanjutkan. Mas Bagus, ingatkan kalau nggak dengar ya Mas ya. Siap, Pak. Siap. Nah, saya lanjutkan. Jadi kemarin makanya sering disebut kenapa gempa diasumsikan dia sebagai gaya horizontal. Walaupun sesungguhnya gempa tidak selalu gayanya itu bekerja secara horizontal. Bisa saja kalau dia hiposenternya itu berada di dalam produksi seperti ini, dia akan menjalar dulu ke segala arah dan gempa ini adalah wujudnya adalah seperti gelombang. Wujudnya memang gelombang. Jadi seperti gelombang radio, gelombang televisi dan lain sebagainya itu kan dia membutuhkan perantara. Kalau mereka medianya media udara, tetapi kalau gempa ini medianya adalah tanah. Jadi pada saat terjadi tumpukan, kemudian dari epicenter ini dia keluar gelombang sebagai body wave. Dia akan menjalar ke segala arah sampai ke permukaan bumi. Nah, di sini kemudian ada epicenter. Nah, epicenter ini baru dia merubah yang tadinya body wave menjadi surface wave atau gelombang permukaan yang bergerak searah horizontal. Itulah makanya gempa itu dia akan bekerja kepada sistem tersebut diasumsikan sebagai dia bekerja pada arah horizontal, nanti akan berdampak pada kesimpangan pada bangunan tersebut. Nah, gempa bumi itu merupakan gelombang yang elastik yang menjalar ke seluruh bagian dalam bumi dan melalui permukaan bumi akibat adanya lapisan
batuan yang patah secara tiba-tiba atau adanya ledakan. Nah, gempa bumi ini terdiri dari dua tipe, ada tachipoidin, ada gelombang badan dan gelombang permukaan. Gelombang badan itu merambat dari pusat gempa atau epicenter ke permukaan bumi. Kemudian gelombang permukaan itu merambat dari epicenter ke sepanjang permukaan. Nah, ini di sini apabila terjadi tumpukan antar dua lempeng plak tektonik, hiposentrumnya kemudian dia merambat ke permukaan, jadi epicentrum akibat ini terjadi retakan. Nah, gelombang badan itu juga ada dua macam, yaitu ada gelombang primer dan gelombang sekunder. Nah, gelombang primer atau gelombang lompatan itu atau compression wave itu adalah gelombang longitudinal yang arah geraknya sejajar dengan arah perambatan gelombang, persis yang terjadi pada pegas. Nah, gelombang ini melibatkan pemanfaatan dan pengembangan lapisan batuan ke segala arah menjauhi pusat gempa. Gelombang ini merupakan gelombang gempa yang tercatat merambat di sela-sela batuan dengan kecepatan itu berkisar 6 sampai 7 km per detik. Contohnya. Kemudian kalau gelombang sekunder atau gelombang shear wave itu gelombang transversal yang arah geraknya itu tegak lurus dengan arah perambatan gelombang persis yang terjadi pada tali yang dikibas-kibas. Gelombang ini merambat di sela-sela batuan dengan kecepatan 3,5 km per detik dan merupakan gelombang kedua kali diterima oleh seismograf setelah terjadi gelombang primer. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ini gelombang primernya, ini gelombang sekundernya. Kemudian Shirley itu juga menemukan sebuah teori sehingga dinamakan dengan teori gelombang Rayleigh atau Rayleigh. Ini juga teori gelombang Rayleigh ini juga tidak cuma untuk gelombang akibat gempa, tetapi si Rayleigh ini juga nanti pada saat saudara belajar teknik pantai itu juga ada distribusi gelombang Rayleigh. Jadi gelombangnya itu sama distribusinya, baik itu gelombang gempa atau gelombang laut. Jadi memang satu gelombang itu bentuknya sama, ada lembah, ada puncak, ada muka air. Hanya mungkin yang membedakan di sini adalah pembangkitan, pembentukan, kecepatan rambatnya, panjang gelombangnya, periodenya, itu yang membedakan antara gelombang air dengan gelombang gempa ataupun nanti gelombang udara. Nah, ini penemu teori tadi ada Ron ini, kemudian ada Augustin Edward, ini penemu teori gempa, teori gelombang. Dan ini adalah istilah-istilah yang ada di gempa bumi. Selain epicenter dan epicentrum itu ada istilah seismologi. Jadi yang mempelajari tentang gempa. Jadi kalau saudara nanti akan menjalani gempa, itu nanti bisa saudara lulus dari tulisan S2 tentang seismologi. Kemudian orang yang mempelajari tentang gempa itu disebut dengan seismologis. Alat pencatat gempa itu seismograf. Kemudian nama lain seismograf itu ada seismometer. Kemudian hasil dari pencatatan gempa tersebut yang berupa garis-garis patahan itu disebut seismograf. Kemudian garis khayal pada permukaan bumi yang mencatat gelombang primer pada waktu yang sama itu disebut dengan hiposeista. Kemudian kalau garis khayal yang membatasi sekitar epicentrum yang mengalami kerusakan terhebat akibat gempa itu disebut pleistoseista. Dengan garis pada peta yang membuka tempat-tempat yang mempunyai kerusakan fisik yang sama itu dengan hidroseista. Kemudian gelombang yang terjadi halus atau lemah dan dapat diketahui hanya dengan menggunakan alat-alat gempa itu disebut dengan hidroseista. Kemudian ada juga yang gempa yang terjadi sangat besar kekuatannya sehingga tanpa menggunakan alat gempa, alat pencatat pun bisa diketahui itu mikroseista. Kemudian satuan atau ukuran yang menggambarkan besaran gempa itu ada skala Richter, kemudian ada
ada lagi skala Merkel. Jadi skala ukuran untuk menggambarkan intensitas gempa dan pengaruh tanah, hidup dan manusia. Kira-kira. Tolong nanti kalau suara saya atau saya berhenti diingatkan lagi ya Mas Mbak ya, karena di tempat saya hujan lebat. Iya Pak. Di tempat saya hujan besar dan mati lampu. Kita Pak, di Purwokerto hujan nggak? Purwokerto panas Pak. Hujan gini enaknya sambil ngopi Mas. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah alat pencatat gempa. Kemudian dari hasil pencatatan ini bentuk hasil seismografnya adalah seperti ini. Sama bentuknya kalau kita belajar pencatatan gelombang pasang surut, gelombang angin, itu bentuk gelombangnya sama, tetapi nanti yang membedakan tadi panjang gelombangnya, tinggi gelombangnya, cepat rambatnya terutama itu yang membedakan. Klasifikasi gempa bumi itu dapat digolongkan menjadi beberapa kategori berdasarkan proses terjadinya, bentuk epicentrumnya, kedalaman hipocentrum, jarak dan lokasinya. Nah, misalkan menurut proses terjadinya, itu gempa bumi dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama itu ada gempa tektonik. Itu gempa yang disebabkan oleh pergeseran batu-batuan atau patahan. Itu tektonik. Kemudian gempa vulkanik itu gempa yang diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Oleh karena itu, gempa ini hanya dapat dirasakan di sekitar gunung berapi saat meletus. Saat akan meletus ataupun setelah terjadi letusan, ada gempa-gempa susulan atau guguran dari lava-lava besar itu juga bisa mengakibatkan gempa. Kemudian yang ketiga adalah gempa reruntuhan, gempa guguran, longsoran atau gempa terban, yaitu gempa yang dirasakan di permukaan bumi akibat adanya tanah longsor atau gua runtuh, tanah runtuh di lubang pertambangan. Nah, gempa ini mempunyai dampak yang tidak begitu membahayakan karena gempa ini hanya dirasakan di lokasi reruntuhan ataupun sifatnya lokal. Namun demikian dampaknya berbahaya justru akibat adanya timbunan dan batuan longsor ini terutama di lokasi sekitar ini. Tapi kalau si lapisan itu artinya dia berguguran tetapi dia berdampak luas. Jadi terkadang kan kalau tanah kan mampat ya, tapi begitu dia ada yang longsor otomatis yang lain juga akan bergerak. Nah itu yang berbahaya itu di situ. Justru tempat lain yang tidak merasakan gempa tiba-tiba tanahnya longsor, padahal itu longsornya adalah akibat adanya gempa di lokasi lain. Nah ini kira-kira tragedi longsor di Banjarnegara tahun 2014. Jadi sesungguhnya kemungkinan di lokasi lain, ini saya juga saya tidak ikut melakukan penelitian. Mungkin yang ahli geologi harusnya yang bisa menjawab. Jadi kemungkinan di lokasi lain itu terjadi longsor. Bisa jadi longsornya itu longsor di permukaan atau longsor di dalam bumi. Nah, sehingga dengan longsornya tempat tersebut berdampak ini penyangga tanah yang ada di lokasi tersebut runtuh gitu ya. Jadi tanah kan saling menekan ya, yang permukaan dia akan meneruskan bebannya kepada lapisan bawahnya dan seterusnya. Nah, tiba-tiba lapisan yang dalam itu longsor, otomatis yang atas juga akan mengalami longsoran. Ya, seperti contoh yang terjadi di Bogor atau Bandung beberapa waktu yang lalu, itu dari segi topografi, dari segi geologi tanahnya itu atas keras. Tetapi suatu ketika dia mengalami longsor. Ternyata apa? Ternyata setelah diteliti, itu ternyata di dalam itu ada sungai. Jadi di bawah lapisan keras itu ada lapisan tanah lempung, kemudian di bawahnya ada sungai. Kalau diibaratkan sungai, tapi sungai di dalam. Nanti sungai ini menggerus lapisan lempung ini. Lapisan lempung itu kan mudah longsor, tergerus longsor sehingga lapisan atasnya ini, tanah kerasnya ini ikut runtuh. Nah, ini yang berbahaya seperti itu, tidak terjadi apa-apa, tahu-tahu tanahnya longsor.
Kemudian ada gempa akibat jatuhnya benda langit atau meteor, tumbukan. Di meteor yang jatuh itu akan menimbulkan getaran bumi. Jika masa meteor cukup besar, maka gempa juga yang akan dirasakan juga akan besar. Contoh Arizona itu pernah ada meteor jatuh kemudian membentuk kawah seperti ini. Kemudian yang berikutnya gempa buatan. Nah, gempa buatan itu gempa yang terjadi akibat aktivitas manusia, seperti peledakan di pertambangan, gitu ya, untuk membuat terowongan, itu juga itu merupakan suatu aktivitas manusia. Kemudian suatu percobaan ledakan nuklir atau dinamit pada yang dapat menimbulkan getaran bumi yang dapat tercatat oleh seismograf. Kemudian gempa bumi buatan pernah terjadi di Cina tahun 2008 dengan berkekuatan 7,9 dan membunuh hampir 80.000 jiwa sebagai akibat dari pembangunan bendungan. Jadi bendungan tersebut mampu menampung air 12,9 miliar meter kubik dengan berat hampir 320 juta ton, sehingga menurut ahli penelitian beban air tersebut menekan lempengan tektonik dan mampu mematahkannya sehingga terjadi gempa besar tersebut dengan epicentrum sekitar 4,8 km dari bendungan itu. Kalau kita membuat bendungan juga harus hati juga ya. Ini contoh ledakan yang bisa menimbulkan gempa. Kemudian keberadaan bendungan, gempa bumi tahun 2008 ini ya yang tadi saya sampaikan. Ya, dampaknya seperti ini. Kemudian peristiwa gempa juga pernah terjadi tahun 2006 di Switzerland dengan kekuatan 3,4 skala Richter sebagai akibat dari pembuatan pembangkit tenaga geotermal atau panas bumi. Nah, di mana dalam pembangunan panas bumi ini kegiatan pengeboran berbumi itu untuk menentukan uap panas merupakan keharusan. Pada area yang tidak terdapat banyak air, kegiatan pengeboran biasanya diikuti dengan menyuntikkan air bertekanan tinggi dan akhirnya menimbulkan retakan-retakan kecil. Dan retakan-retakan itulah kemudian membuat permukaan menjadi tidak stabil sehingga memudahkan terjadinya gempa. Dan peristiwa lain gempa di Australia itu 5,6 tahun 2008 sebagai aktivitas pertambangan batu bara. Kejadian ini karena pengambilan jutaan ton batu bara dan air di area tersebut menyebabkan tekanan yang besar sehingga memicu terjadinya gempa. Kemudian menurut bentuk epicentrumnya itu gempa dapat dikelompokkan menjadi dua, ada gempa sentral dan ada gempa linier. Nah, gempa sentral itu gempa yang epicentrumnya berbentuk titik, sedangkan gempa linier adalah gempa yang epicentrumnya itu berbentuk garis. Nah, menurut kedalaman hipocentrumnya itu gempa dapat dikelompokkan ada gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Nah, gempa bumi dalam itu gempa dalam hipocentrum lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Kalau menengah itu 600 sampai 300 km, sedangkan gempa dangkal itu kurang dari 60 km di bawah permukaan. Kemudian menurut jarak epicentrumnya itu ada gempa jauh, gempa sangat jauh, gempa lokal. Kalau gempa sangat jauh itu gempa yang jarak epicentrumnya itu lebih dari 10.000 km, sedangkan gempa jauh itu jarak epicentrumnya sekitar 10.000 km. Kalau gempa lokal itu gempa yang epicentrumnya kurang dari 10.000 km. Kemudian menurut lokasi epicentrumnya gempa itu dapat dikelompokkan menjadi dua, ada gempa daratan dan ada gempa lautan. Mana gempa darat itu gempa yang epicentrumnya itu berada di darat, seperti tahun 2006 itu gempa di Jogja itu sesungguhnya epicentrumnya itu ada di darat. Jadi itu pada waktu itu kerusakan terparah itu ada di Kabupaten Bantul di Jalan Parangtritis. Artinya pada waktu itu epicentrum gempa tersebut ada di Jalan Parangtritis itu. Tetapi di lokasi Pantai Parangtritis dan pantai sekitarnya tidak ada kerusakan yang berarti, bahkan gelombang tsunami tidak muncul karena memang epicentrum gempa tersebut berada di darat.
Beda kalau gempa laut. Jadi gempa laut ini, lautan itu gempa yang lokasi epicentrumnya itu berada di dasar laut. Dan gempa jenis inilah yang sering berpotensi dapat menimbulkan gelombang tsunami. Nah, kemudian cara menentukan letak epicentrum itu ada beberapa metode dalam menentukan epicenter. Salah satunya adalah dengan metode epicentral. Jadi epicentral itu jarak epicenter atau pusat gempa ke stasiun pencatatan gempa. Nah, untuk menentukan letak epicenter dengan menggunakan metode epicentral ini diperlukan minimal 3 stasiun pencatatan gempa dengan dan dalam perhitungannya bisa menggunakan hukum Laska. Jadi hukum Laska itu merupakan fungsi dari jarak epicenter gempa dengan stasiun pencatatan gempa itu adalah gempa sekunder, gelombang sekunder gempa dikurangi dengan gelombang primer gempa tersebut dikurangi satu waktunya 1 menit dikalikan 1000 km. Contoh kasus, misalkan suatu daerah terjadi gempa terjadi 3 buah gempa, misalkan stasiun A, B, C, B dan C. Di stasiun A gelombang primer tercatat pada pukul 2 jam 2 28 menit 25 detik. Kemudian gelombang sekundernya itu tercatat pada jam 2 30 menit 40 detik. Kemudian pada stasiun B, saya sampai gambar ya. Misalkan nah, di sini kemudian di stasiun B gelombang primernya tercatat jam 2 30 menit 15 detik, sekundernya jam 2 33 menit 45 detik. Kemudian di stasiun C tercatat gelombang gempanya itu pada jam 2 32 menit 15 detik, gelombang sekundernya jam 2 36 detik 15 menit 36 menit 15 detik balik-balik. Nah, kemudian di sini di mana letak epicentrumnya apabila ditentukan dengan metode epicentral. Kemudian misalkan kejadian gempa tadi ya, jadi dalam satu kejadian gempa tercatat waktu gelombang primer dan sekunder stasiun A. Jadi stasiun A gelombang P waktunya ini sama dengan yang tadi ya. Hitung epicenter pencatatan gempa apabila ditentukan dengan hukum Laska tadi. Nanti tolong ini dicoba di rumah ya, dikerjakan ya dengan menggunakan persamaan. Nah, selanjutnya saya lanjutkan dulu itu untuk latihan aja. Skala kekuatan gempa, nah, berdasarkan kekuatan gempa itu biasanya diukur dengan 3 skala. Jadi yang pertama berdasarkan energi yang dilepaskan dari pusat gempa, berdasarkan tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh gempa efek yang terekam di lapangan, kemudian berdasarkan percepatan batuan dasar maksimum. Nah, dari sini berdasarkan energi yang dilepaskan, kekuatan gempa itu berdasarkan energi yang dilepaskan dari pusat gempa, dari epicenter yang disebut dengan magnitude dan merupakan skala kualitatif. Ada beberapa jenis magnitude gempa, tapi magnitude yang paling populer itu adalah skala Richter. Di mana SR ini dulu dicetuskan pertama kali oleh Charles Richter tahun 1935 yang dibantu oleh koleganya dalam rangka mengukur kekuatan gempa pada waktu yang terjadi di California. Jadi skala Richter didefinisikan sebagai logaritmis baris 10 dari amplitude maksimum yang diukur dalam satuan mikrometer dari rekaman gempa oleh instrumen pengukur gempa seismograf atau seismometer pada jarak 100 km dari pusat gempa. Nah, sebagai contoh, misal kita mempunyai rekaman gempa seismograf dari seismograf yang terpasang sejauh 100 km dari pusat gempa. Jika amplitude maksimumnya adalah 1 mm, maka kekuatan gempa adalah log 10 pangkat 3
3 sama dengan 3 SR, di mana 1 mm adalah 10 pangkat 3 mikrometer. Nah, dari sini skala Richter merupakan apa namanya? Merupakan logaritmik, bukan skala aritmetik. Sehingga misalkan ada 2 buah gempa, yang satu gempa X berkekuatan 4 SR, yang satu lagi 2 SR, maka maka gempa yang berkekuatan 4 SR X itu kekuatannya bukan berarti 2 kalinya apa namanya? 2 kali kekuatan gempa yang 4 SR tadi. Jadi gempa X berkekuatan 4 SR, maka gempa tadi berkekuatan 2 SR, log 4 sama dengan X 10 pangkat 4. Jadi 10.000 kalau log G, gempa di titik G sama dengan 2, maka G sama dengan 10 pangkat 2, jadi 100. Sehingga kekuatan di gempa di titik X yang tadi 4 SR itu adalah 10.000 dibagi 100, artinya 100 kali kekuatan gempa di titik. Itu cara menghitung gempanya. Jadi kalau 4 SR bukan berarti 2 kalinya dari 2 SR itu. Nah, skala SR ini pada mulanya hanya dibuat untuk gempa-gempa yang terjadi di California Selatan saja, namun dalam perkembangannya skala ini banyak diadopsi untuk gempa-gempa yang terjadi di tempat lain. Nah, SR ini hanya cocok untuk gempa-gempa yang dekat dan magnitudo di bawah 6,0, di atas magnitudo tersebut tidak representasi. Kemudian kategori gempa, efek gempa dan rata-rata kejadian per tahun. Itu berdasarkan kekuatan SR itu, ini ada sumber dari US Geology survei. Jadi ada gempa mikro, ada very mikro. Itu rata-rata kejadian per tahun. Kalau yang mikro itu 700.000, nyaris tidak terasa. Kalau yang sangat lemah itu pada umumnya tidak terasa tapi tercatat. Minor ya, very minor lemah itu 300.000 per tahun. Kalau yang kuat itu SR-nya tuh 6 sampai 6,9 dapat menimbulkan kerusakan dalam radius 160 km. Ini dalam setahun menurut catatan 120 kejadian per tahun. Kalau yang besar itu lebih besar dari 8, itu dapat menyebabkan kerusakan serius di area lebih dari beberapa ratus kilometer, itu per tahun kejadiannya 1 kali. Ini sumber dokumen dari US Geological Survey. Nah, di sini dampak-dampak kalau gempa dengan SR1 itu tidak berasa. Kalau SR2 terasa oleh orang yang dalam keadaan istirahat, terutama jika berada di tingkat atas atau tempat tinggi. Kemudian kalau SR3 terasa di dalam rumah, tetapi banyak yang tidak menyangka kalau ada gempa bumi. Kemudian kalau SR4 terasa di rumah seperti truk berat lewat, ya. Jadi kalau saudara ada truk lewat di depan rumah saudara, saudara sedang tidur kan di teras atau di ruang tamu, itu ada truk lewat, nah itu seperti SR5. Kemudian kalau SR5 dapat dirasakan di luar rumah, orang tidur bisa terbangun, cairan-cairan tampak bergoyang-goyang dan sedikit tumpah. Kalau SR6 itu terasa oleh semua orang, banyak yang lari keluar karena terkejut dan takut, berjalan kaki terganggu, kaca sehingga barang-barang pecah akan pecah dan barang-barang kecil dan buku jatuh dari tempat. Kalau SR-nya. Kemudian SR7 dapat dirasakan oleh driver yang sedang mengendarai kendaraan. SR8 itu bangunan-bangunan kuat menderita kerusakan dan ada bagian-bagian yang utuh. Kemudian kalau SR9 itu bangunan-bangunan yang tidak kuat hancur dan mengalami kerusakan besar. Kalau SR10 semua tembok dan rangka rumah rusak, bangunan kayu dan jembatan-jembatan rusak, tanggul bendungan, jebol, tanah longsor, terjadi tanah longsoran besar, air kolam dan danau itu meluap, jalan-jalan dan jalan kereta api bengkok. Kemudian kalau SR11 pipa-pipa di dalam tanah rusak, rel kereta api juga rusak. SR12 seluruh bangunan mengalami hancur, batu-batuan, barang-barang besar berpindah, barang-barang terlipat ke udara. Ini adalah klasifikasi dampak akibat
kekuatan gempa dengan skala Richter. Nah, radius pengaruh gempa berdasarkan kekuatan SR ini. Kalau SR1 itu pengaruhnya 25 kilo, SR2 50, SR3 100, SR4 200, SR5 400, SR6 itu 700. Ya, misalkan gempa di waktu tahun 2004 itu kan pernah terjadi gempa yang cukup besar pada 2004 itu saudara umur berapa ya? Udah lahir belum? Belum lahir ya? Mas Safik kelas berapa 2004? Lupa Pak, masih SD. Ya, Mbak Bulan kelas berapa 2004? Belum lahir ya? Suara saya. Suara saya nggak dengar semua ya? Jangan-jangan pada nggak dengar suara saya ini. Kedengeran kok, Pak. Dengar, Pak. Nanti ngantuk ya, sama ngantuk. Oke, saya lanjutkan. Mengakibatkan tsunami besar di berbagai negara Asia yang berkekuatan 9,2 SR. Dan gempa di San Francisco di Amerika tahun 89 7,1 SR. Hitunglah berapa kali kekuatan gempa Sumatera dibandingkan dengan gempa bumi di San Francisco. Misalkan di Sumatera kita misalkan X dan di San Francisco adalah Z. Jadi log X adalah 9,2, maka X 10 pangkat 9,2. Jadi ini X itu tadi gempa yang terjadi di Sumatera adalah 1,58 kali 10 pangkat 9. Kemudian yang di San Francisco log Y adalah 7,1, maka Y adalah 10 pangkat 7,1, 1,26 kali 10 pangkat 7. Jika kekuatan gempa Sumatera adalah 1,58 kali 10 pangkat 9 dibagi 1,26 kalikan 10 pangkat 7. Tetapnya sekitar 125,9 atau kita bulatkan 126 kali gempa yang terjadi di San Francisco. Nah, itu cara menghitungnya. Ada pertanyaan? Tidak, Tidak ada pertanyaan. tidak ada Pak. Saya lanjutkan. Lanjut, Pak. Ya, mau balik di situ. Ini kok. Ya, orangnya di Sumba tetap. Nggak tahu. Pencet ini. Mas, tolong lanjut Mas, yang mau ngobrol Mas. Nah, ini barangkali saudara nanti ketemu di pasar pagi atau di alun-alun ya. Ini adalah penemu skala Richter ya. Ini namanya Profesor Richter ya. Kok nanti ketemu di jalan disapa ya. Dan berdasarkan kerusakan gempa, kekuatan gempa itu berdasarkan kerusakannya intensitas gempa yang paling populer diperkenalkan oleh seorang vulkanolog Italia itu pada tahun 1950 sampai 1914. Pada tahun 1902 saja dikenal dengan skala Mercalli. Nah, dalam penentuan skala ini pengamatan observasi langsung terhadap tingkat kerusakan dampak gempa, kemudian membandingkannya serta menggali informasi dari orang-orang yang selamat dari gempa tersebut. Nah, karena sifatnya kualitatif, skala intensitas sangat subjektif dan sangat tergantung pada kondisi lokasi di mana gempa terjadi. Kemudian pada tahun 1931 juga seorang ilmuwan juga menemukan skala gempa dalam skala MMI. Barangkali juga ketemu nanti ya, tapi mungkin sudah menjadi arwah gitu ya, karena beliau meninggal tahun 1914 menempuh skala gempa MMI. Dan ini saya kira skala intensitas gempa dalam MMI. Jadi kalau skala 1 sama ya, golongannya jadi
skala 1 jarang sekali sampai dirasakan orang, gempa sangat ringan atau very minor, ini golongan jarang terjadi. Kemudian skala 2 dan seterusnya sampai skala 12. Nah, ini ilustrasinya skala MMI. Kemudian ini perbandingan antara skala MMI dan skala Richter tadi. Jadi kalau 2 SR itu biasanya terdeteksi hanya dengan instrumen, itu skala MMI itu kalau dibagi dalam skala MMI termasuk dalam 1 atau 2, 1 sampai 2. Kemudian kalau 3 sama, kalau 4 itu 4 sampai 5, 5 adalah 6 sampai 7 dan seterusnya. Kemudian skala MMI ada beberapa intensitas gempa lain, itu di Jepang juga ada istilah Space Meteorological Agency, ditemukan tahun 51 dan hingga kini masih digunakan untuk mengukur kekuatan gempa di Jepang. Kemudian ada MSK ditemukan tahun 60, kemudian EMS ditemukan tahun 90-an. Dan seterusnya jika dibaca segi, saya akan masuk ke materi bercampur. Ya sudah, sementara sampai di situ dulu. Nanti ada yang mau saya koreksi terkait materinya, tetapi ini tolong dikerjakan. Nah, dari 3. Ya, enggak, ini dikumpulkan minggu depan, upload di Google Classroom, silakan dikerjakan ya, karena ini ada kalau minggu depan lama aja, cuma cerita saja yang besok lah ya. Minggu depan aja, Pak. Minggu depan mana Mas? Kan besok libur. Ya, ini saya materinya saya share di Google Classroom, kemudian ini ada soal, silakan saudara kerjakan, nanti minggu depan kita bahas. Ya. Absennya sudah beredar Mas Safik, Mas? Sudah, Pak. Silakan, ini nanti saya share. Kalau sebenarnya dikerjakan 2 jam selesai, kok 1 jam selesai lah. Baru harus minggu depan ya. Ada kuliah lagi habis ini? Libur, Pak. Ada, Pak. Apa? Kuliah apa? Struktur baja 3, Pak. Ya sudah dikumpulkan ya minggu depan, tetapi itu kan ada beberapa kejadian gempa. Saya kira saudara cerita sendiri lah kejadian mungkin yang saudara alami atau yang terjadi di sekitar saudara, nanti minggu depan di-upload di Google Classroom ya. Minggu depan atau nanti malam Mbak Firly dikumpulnya? Sesuai dengan persetujuan teman-teman, Pak. Nanti malam. Oke, sesuai dengan persetujuan. Apa, Pak? Jangan lagi malam, Pak. Ih, Pak. Minggu depan, Pak. Minggu depan saja, Pak. Yang lain diam saja kok, yang lain setuju nanti malam kok. Enggak, Pak. Minggu depan, Pak. Minggu depan, Pak. 4 orang. Minggu depan aja, Pak. Mana? Minggu depan aja, Pak. Pak. Minggu depan aja. Pak. Minggu depan, Pak. Libur kok. Sudah minggu depan ya. Oke, saudara-saudara, mungkin untuk kuliah pada siang hari ini saya coba sampai di sini dulu. Takutnya saya ibadahnya habis
lupa Mas Sabit, Mas Tulung, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak.